Kan nggak pasal itu Pak? Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Dan kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni. Pak, ini untuk penjualan. Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan itu di bursa. Pak, ini Pasti pelan-pelan akan naik secara signifikan kalau menurut saya. masuk aja. Ferro Alloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Dari Pak. Cukup ya? Terima kasih. Ya, cukup. Nanti itu dari Danantara akan mengumumkan siapa pengurus daripada DSI tersebut. Oke. Nanti akan ada penjelasan kepada para investor sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui. Karena kemarin kan untuk tahap awal kita melakukan keterbukaan terhadap reporting atau dalam bentuk pelaporan. Yang pertama tentu tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batubara, CPO maupun ferronikel. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti akan terbenchmark harga-harga komoditas, tetapi kan juga ada harga referensi daripada acuan masing-masing, baik batu bara, CPO maupun nikel. Oke. Terima kasih. Ya, ada nanti jam 4. Ya, terima kasih. Terus nanti ke pajak, ke ekspor kita, dan kalau perusahaan yang listed di bursa, ke nilai perusahaan itu. Karena sebelumnya kan biasanya mungkin dimainkan oleh pemiliknya, sekarang nggak bisa, dia akan masuk ke perusahaan itu ekspornya, jadi perusahaannya akan untungnya berlipat-lipat nanti. Bakal disanksi nggak sih Pak kalau yang udah melakukan? Apakah tadi udah pegang datanya Pak, perusahaan mana aja? Apakah nanti ada sanksi sebelum nanti bakal ekspor lewat DSI gitu Pak? Kita sudah jalan sejak 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Seperti apa mungkin Pak? Siapa ya? Saya kan ada tim dengan kejaksaan, dengan BPPK untuk menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang. Kalau sekarang rugi seperti itu kan berarti itu praktek yang biasa. Jadi kan saya masih tunggu laporannya seperti apa, tapi tim udah jalan 2-3 bulan yang lalu. Sanksi bakal berupa denda berarti Pak? Nggak jadi. Jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Kenapa Pak? Karena Nggak apa-apa.
Enggak, belum saatnya mungkin. Diminta presiden atau Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. situasi ekonomi sekarang gitu jadinya cancel. Tahun depan lah naik haji. Sedih nggak Pak? Hah? Sedih nggak? Ya sedih nggak sedih lah. Nggak karena emang belum saatnya mungkin. Tugas negara juga ya Pak? Enggak, Yang batal bapak saja apa keluarga sekalian Pak? keluarga semua. Ya. Semangat Pak. Semangat ya Pak. Makasih semua. Doain tahun depan nggak batal lagi. Ya, siap Pak. Perusahaan cpo mana aja yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab, kalau nggak tanya saya diem aja. Perusahaan apa aja Pak? Bisa disebutin nggak sih Pak? Banyak Kan nggak boleh kalau itu. Saya cuma tes 10 perusahaan besar, 3 pengapalan masing-masing perusahaan, saya random dipilih. Dan hasilnya ternyata intik-intik aja ya. Cukup signifikan tuh. Kita lihat ya. Ada ya? Makmur nih. Papur, boleh bentar Papur. Papur izin Papur. Diundang makan siang. Makan siang lama beberapa menteri kelihatannya ya. Tapi itu bawa laporan Pak, bawa map. Ini selalu jaga-jaga kalau tanya jangan sampai nggak bisa gitu. Apa aja tuh yang disiapkan berarti? Jadi ada apa? Saya cuman apa? Nggak ada studi itu apa yang saya sebutin kemarin. Perusahaan cpo mana aja yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab, kalau nggak tanya saya diem aja. Perusahaan apa aja Pak? Bisa disebutin nggak sih Pak? Banyak Kan nggak boleh kalau itu. Saya cuma tes 10 perusahaan besar, 3 pengapalan masing-masing perusahaan, saya random dipilih. Dan hasilnya ternyata intik-intik aja ya. Cukup signifikan tuh. Kita lihat ya. Oh bukan ya. Bukan yang ini. Mana? Sorry. Bukan yang ini. Ada itu beberapa 10 perusahaan besar itu kelihatan sekali mereka melakukan bukan underinvest ya. Ekspor ke Amerika misalnya. Apa skala Amerika misalnya harganya di sini berapa? Cuman 1/4 atau 1/3 harga yang di Amerika. Jadi dia di sini perusahaannya jadi rugi. Jadi lihat mana sih? Bukan yang ini juga. Jadi di sana jadi income-nya lebih rendah kan, nilai ekspor juga lebih rendah di sini. Jadi saya rugi banyak di situ. Terus ada perusahaannya, contohnya ya, saya nggak boleh sebutan perusahaannya ya. Tapi ini ada nih. Ini salah satu perusahaan nih dari Indonesia dikirim harganya semuanya 2.600.000. Di sana di Amerika impornya 4.200.000. Jadi deltanya ada 57% lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi. Ya. Ini satu perusahaan lagi impornya 1.444.000. Jadi sini ekspornya, di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal. Jadi itu mungkin saya laporin kalau ditanya, kalau nggak ya udah. Itu berapa perusahaan berarti Pak? Ada berapa perusahaan? Nah, perusahaan 10 besar semuanya seperti itu. Berarti 10 besar berarti lebih dari 10 Pak atau gimana? lebih dari 10. Saya cek 10 besar, saya pengen tahu data yang kalau dilaporin, kalau semuanya kan rumit. Kebanyakan komoditasnya apa aja Pak? Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.